Selamat siang Pak, atas nama Ana Maria Ferdinanda Buku dari Prodi Diploma 3 Ekowisata. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan UTS Pendidikan Pancasila. Yang pertama tentang dasar landasan filosofis pendidikan Pancasila. Landasan filosofis adalah penggunaan hasil-hasil pemikiran filsafat Pancasila untuk mengembangkan pendidikan Pancasila secara praktis. Nilai-nilai tersebut berupa pandangan hidup berbangsa. Pancasila yang merupakan filsafat negara harus menjadi sumber bagi segala tindakan para penyelenggara negara, menjadi jiwa dari perundang-undangan yang berlaku bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, dasar sosiologis pendidikan Pancasila. Sumber sosiologis pendidikan Pancasila adalah sumber yang berkaitan dengan kehidupan sosial masyarakat Indonesia yang beragam dan dinamis. Yang kedua, dasar sosiologis pendidikan Pancasila. Sumber sosiologis pendidikan Pancasila adalah sumber yang berkaitan dengan kehidupan sosial masyarakat Indonesia yang beragam dan dinamis. Sumber sosiologis ini mencakup aspek-aspek seperti seperti budaya, adat istiadat, agama, bahasa, etnis, dan lain-lain. Sumber sosiologis ini juga mencakup fenomena-fenomena sosial yang terjadi di masyarakat Indonesia seperti globalisasi, modernisasi, pluralisme, konflik sosial, dan lain-lain. Sumber sosiologis pendidikan Pancasila memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengembangan materi dan substansi pendidikan Pancasila. Sumber sosiologis ini memberikan kita pemahaman tentang bagaimana Pancasila mengakomodasi keragaman dan kesamaan masyarakat Indonesia dalam suatu kesatuan nasional. Sumber sosiologis ini juga memberikan kita motivasi untuk mengembangkan sikap toleransi, gotong royong, dan solidaritas sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Sumber sosiologis ini juga memberikan kita tantangan untuk menghadapi perubahan sosial yang terjadi di masyarakat Indonesia dengan bijaksana. Yang ketiga adalah dasar yudiris pendidikan Pancasila. Dasar yudiris pendidikan Pancasila asumsi yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menjadi titik tolak dalam rangka praktek pendidikan Pancasila. Dasar yudiris pendidikan Pancasila di Indonesia adalah seperangkat konsep peraturan perundang-undangan yang menjadi titik tolak sistem pendidikan Indonesia yang meliputi Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, ketetapan MPR, Undang-Undang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Keputusan Presiden, dan peraturan pelaksanaan lainnya seperti peraturan menteri, peraturan institusi menteri. Yang keempat, tujuan pendidikan Pancasila. Tujuan pendidikan Pancasila dapat membentuk warga negara yang baik dan paham akan hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta memiliki rasa cinta dan nasionalisme terhadap negara Indonesia. Yang kelima adalah capaian pendidikan Pancasila. Pada fase ini kita dapat menganalisis cara pandang para pendiri negara, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup, dan ideologi negara. Merumuskan gagasan solutif untuk mengatasi perilaku yang bertentangan dengan nilai Pancasila. Menerapkan perilaku taat hukum berdasarkan peraturan yang berlaku. Menganalisis tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia, menyajikan asal-usul dan makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika sebagai modal sosial, membangun harmoni dalam beragama, dan mengenal gotong royong sebagai perwujudan sistem ekonomi Pancasila yang inklusif dan berkeadilan, menerapkan perilaku peran dan kedudukan sesuai dengan hak dan kewajiban, memahami sistem pertahanan dan keamanan negara, serta peran Indonesia dalam hubungan antar bangsa dan negara, menguraikan nilai-nilai Pancasila yang harus diwujudkan dalam pembangunan nasional. Keenam adalah sejarah singkat Pancasila mulai dari era pra-kemerdekaan, era kemerdekaan, era Orde Lama, era Orde Baru, dan era reformasi. Pada tanggal 6 Agustus 1945, bom atom dijatuhkan di kota Hiroshima oleh Amerika Serikat yang mulai menurunkan moral semangat tentara Jepang.
Sehari kemudian, BPU PKI mengganti nama menjadi PPKI, menegaskan keinginan dan tujuan mencapai kemerdekaan Indonesia. Bom atom kedua dijatuhkan di Nagasaki yang membuat Jepang menyerah kepada Amerika dan sekutunya. Peristiwa itu pun dimanfaatkan oleh Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan. Untuk merealisasikan tekad tersebut, maka pada tanggal 16 Agustus 1945 terjadi perundingan antara golongan muda. Sekian dari saya, terima kasih.